إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sekarang masuk poin yang baru ya. Bab ke-25. Iya. Bab yang ke-25 tentang Isra dan Mi'raj. Ahlu sunnah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Maksudnya dalam keadaan sadar. Dengan dasar ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Jadi dijalankan dengan ruh dan jasadnya. Kalimat abdihi, abdun, hamba, ya ruh dan jasad. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW memasuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapatkan perintah salat yang 5 waktu sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Dari kisah Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah itu adanya di mana? Adanya di atas, di langit, di atas. Ini kan dari ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka bingung Allah itu di mana. Sampai mereka takwil tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Sekarang ini Isra Mi'raj jelas ini, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim mutawatir. Sekarang Isra Mi'raj sudah jelas, diakui enggak oleh mereka itu Isra Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau mereka mengimani Nabi Mi'raj, berarti Allah di mana? Ya di langit. Allah di atas arsy. Dari ini aja udah batal tuh pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah nggak butuh tempat. Sekarang Nabi Mi'raj ini untuk apa? Untuk menerima perintah.
yang sholat yang 5 waktu dan juga yang lainnya. Makanya orang kalau sudah menolak dalil akan bingung dia dan akan sesat. Orang kalau sudah menolak dalil dari Quran Sunnah pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Antum ingat itu. Pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, ini saya nggak bacakan bahasa Arabnya, panjang ini, jadi saya langsung terjemahkan saja. Jibril telah datang kepadaku bersama buraq, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Hewan ini dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya. Beliau SAW bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali cincin pintu yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau SAW menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa dan aku salat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril membawakan kepadaku satu wadah khamr dan satu gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kau telah memilih kesucian. Lanjut beliau SAW, kemudian buraq tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril tanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril lantas menjawab, Muhammad. Ia kemudian tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Nabi melanjutkan, maka kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ketiga. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Menjawab, Muhammad. Tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia pun menjawab, dia diutus kepadanya. Artinya telah diutus untuk bertemu dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf. Ini di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang telah dianugerahkan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ke-6, langit yang ke-4. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ke-4. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ini di langit yang ke-4 bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Azza wa Jalla telah berfirman untuknya, maksud untuk Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dalam surah Maryam ayat 57. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ke-5. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa engkau?
Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ini di langit yang kelima. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril alaihi salam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dijawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Di jumlah malaikat banyak sekali ini. Setiap hari 70.000 malaikat. Tinggal dihitung sampai nanti hari kiamat berapa itu? Enggak terhitung sudah jumlahnya malaikat. Ini langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi SAW, aku pun kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 sholat. Dalam beberapa riwayat disebutkan awalnya 50, kemudian Nabi balik lagi jadi 40, balik lagi jadi 30, balik lagi jadi 20, balik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Jadi berapa kali balik? Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sampai 5 kali balik, ada yang menyebutkan 3 kali balik, ada yang menyebutkan 2 kali balik. Jadi awalnya 50, kemudian dikurangi, kemudian setelah itu Allah mengurangi menjadi 5 sholat. Ini yang terakhir ini. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 sholat. Musa mengatakan alaihissalam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin 10, fadhalika 50 salatan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan, fa in amilaha kutibat lahu 10, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam
tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali, 10 lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan 1 kejelekan, namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kau beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hadis-hadis tentang Mi'raj Nabi ke langit adalah mutawatir. Arti hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in. Anda perhatikan di sini, ikhwan fillah, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau bicara soal kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang mampu seperti ini. Nggak bisa dinalar dengan akal, nggak bisa. Nggak bisa. Kita wajib mengimani. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang malam itu juga, berangkatnya malam, pulang malam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit. Kemudian malam itu juga pulang. Makanya pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kaum musyrikin tentang ini. Waktu Nabi menyampaikan, kaum musyrikin mentertawakan Nabi. Karena menurut mereka nggak masuk akal. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj malam itu 1 malam, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian tepuk tangan, sebagian pegang kepalanya begini. Ini sebutin dalam hadis. Kemudian Nabi tetap menceritakan, bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau engkau betul ke Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah langsung menunjukkan kepada Nabi, di depan mata Nabi itu disebutkan cirinya, tentang pintunya dan segala macam. Sampai orang yang pernah ke sana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu, ini benar cirinya katanya mereka. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang murtad waktu itu. Kemudian sebagian lagi datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu nggak hadir waktu Nabi menjelaskan ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar, menjelaskan sesungguhnya temanmu yaitu Muhammad mengatakan tadi malam itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Kata Abu Bakar, yang mengatakan siapa? Muhammad temanmu. Kalau dia mengatakan aku percaya lebih daripada itu. Sejak itu dikatakan as-siddiq. Karena di sini bicara tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Ya Abu Bakar beriman lebih daripada itu. Maka dikatakan as-siddiq. Orang beriman itu harus percaya. Ini sahih riwayatnya. Itu baru sampaikan sama orang kafir seperti itu, Nabi langsung Abu Bakar mengatakan, aku percaya, mengimani lebih daripada itu. Aku percaya dengan kabarnya langit dari Allah Taala. Kemudian
Di sini juga menunjukkan bahwa Nabi diangkat ke langit ini, artinya Nabi mi'raj ke langit ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Dzar, aku bertanya, sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kata Imam Nawawi ketika memberikan syarah hadis ini, kata beliau, manau hijabuhun nur fa kaifa arahu. Hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat Allah? Jadi Nabi tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah maka dia dusta. Faqad a'zama 'ala Allahi al-firya. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Taala. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Muslim, tidak akan ada seorang yang dapat melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia masuk ke sorga, baru dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat yaitu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Nabi lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Karena semua malaikat bersayap. Kemudian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena riwayatnya banyak, Syekh Albani itu menulis kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahaditsihima wa takhrijaha wa bayanus sahiha min saqimiha. Arti Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadisnya, takhrijnya dari hadis-hadisnya, dan juga penjelasan yang sahih dan yang dhaifnya. Ini banyak dibawakan riwayatnya, hadisnya mutawatir. Di antara yang disebutkan bahwa Nabi SAW memasuki sorga dan diperlihatkan semua tentang apa yang di sorga itu, yang kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka. Kata Nabi SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu min dakhalha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, yang paling banyak masuk ke neraka itu para wanita. Wa ra'aitu rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar. Faqultu ya Jibril, man haula? Qala haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Kata Nabi SAW, aku berdiri di dekat pintu neraka, yang terbanyak yang masuk adalah wanita. Ini Allah perlihatkan dan kekuasaan Allah SWT. Aku melihat juga orang-orang yang dia menggunting bibirnya, digunting bibirnya. Ini di neraka ini. Aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu para khatib, para penceramah dari umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, mereka melupakan diri-diri mereka padahal mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berakal? Jadi mereka nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia sendiri nggak berbuat kebaikan. Kemudian kata Nabi lagi SAW, wa marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula ya Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Aku melewati lagi satu kaum yang mereka punya kukunya panjang dari tembaga. Mereka cakar mukanya mereka. Dicakar juga dadanya mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya makan daging manusia, menggibah manusia. Menggibah manusia.
wa yaqauna fi aradihim, dan merobek kehormatan mereka. Memfitnah, merobek, artinya mereka merusak nama baik orang. Memfitnah, menuduh, dan segala macam. Ini orang-orang yang nanti akan mencakar mukanya di hari kiamat. Kemudian kata Ibnu Abbas, wara'a syajarat zakum, dan Nabi melihat juga pohon zakum. Dan seterusnya. Banyak lagi disebutkan tentang apa yang Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Mi'raj. Kemudian diantara yang Nabi terima ketika Mi'raj yaitu masalah sholat yang 5 waktu ini. Tapi Nabi juga menerima yang lain, seperti Nabi menerima 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah disebutkan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, disebutkan bahwa fa'utiya Rasulullah salatan, Nabi diberikan 3 ketika Mi'raj itu. Yang pertama, u'tiya salawatul khams, diberikan salat yang 5 waktu. Yang kedua, wa'utiya khawatimu surat Al-Baqarah, diberikan penutup surah Al-Baqarah, itu 2 ayat amanah Rasul itu sampai akhir. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an, dan diampunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Begitu juga Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi telah melihat sekali lagi, yaitu di sidratil muntaha. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, Jibril. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW yaitu Jibril, bukan melihat Allah, tapi melihat Jibril. Kalau Allah, Nabi sebutkan dalam hadis Muslim, yaitu Nabi SAW bagaimana melihatnya, sedangkan hijabnya adalah cahaya. Kemudian diartikan juga oleh Abdul Mas'ud lagi dalam riwayat Muslim, Tabrani yang lainnya, yaitu kalimat laqad ra'a min ayati rabbil kubra ra'a Jibril fi surati lahu 600 janah. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang besar, yaitu Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap. Satu sayapnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, annal janah ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu sayapnya itu sejauh timur dan barat. Jadi maka disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menutup ufuk gitu. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang tanaman surga itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka disuruh kita memperbanyak kalimat la haula wala quwwata billah, mengucapkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan yang lainnya. Ini diantara yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini kewajiban kita mengimani dalam masalah seperti ini. Keimani, jangan banyak bertanya. Jadi kita mengimani tentang masalah seperti ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu saya ingatkan di sini, yang pertama berkaitan dengan bahwa Nabi SAW bertemu dengan Allah, artinya bertemu dalam artian Allah memberikan wahyu kepada Nabi, tapi Nabi tidak melihat Allah, dan menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian diperintahkan sholat 5 waktu, dan ini menunjukkan tentang pentingnya sholat yang 5 waktu yang kita wajib untuk melaksanakannya.
Kita perintahkan juga keluarga kita untuk sholat. Untuk sholat diperintahkan, yaitu ketika Nabi Mi'raj menunjukkan pentingnya masalah sholat. Maka Nabi ingatkan kepada kita semuanya agar kita menyuruh anak kita sholat. Kalau sudah sampai umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun suruh pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul dia. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh keluarga kita sholat. Bukan disuruh yang lain, bukan disuruh puasa. Sholat. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat. Sholat. Perhatikan. Arti sholat yang wajib ini. Yang wajib yang suruh perintahkan sholat. Dan sabarlah. Kami nggak minta rezeki dari kamu. Dan kami akan berikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Suruh sholat terus setiap hari itu. Perintahkan sholat. Yang 5 waktu. Bangunkan subuhnya, bangunkan zuhur, perintahkan asar, maghrib, isya, setiap hari itu. Karena ini tiang agama. Sebab kalau kita nggak suruh sholat, nggak perintahkan sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau sudah nggak sholat, ya semuanya jelek udah. Ini tiang agama. Pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Idza saluhat sairu amal wa idza fasadat sairu amal. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Yang pertama kali sholat. Diperhatikan tuh. Sebab kalau kita nggak perhatikan tentang masalah sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau udah nggak sholat, pasti sesat kalau nggak sholat. Dan ujung-ujungnya masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian diganti generasi dengan generasi berikutnya yang mereka menyanyikan sholat, sia-siakan sholat. Wattaba'u syahwat, kalau sudah orang menyanyikan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ghaya itu tempat di neraka jahanam. Ghaya itu. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini perhatikan, ini dari kisah Isra Mi'raj banyak faedah yang dapat kita ambil, puluhan faedah. Tapi yang penting ini masalah sholat. Seperti tadi juga yang harus diambil faedah, yang tadi itu Nabi melihat yang paling banyak masuk neraka wanita. Maka dia banyak bertaubat kepada Allah dan terus dia berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada suaminya. Karena jalan dia menuju surga dengan taat kepada suaminya. Juga Nabi menyebutkan tentang khotib-khotib, para penceramah yang dia pintar ngomong tapi nggak ngamalin. Ini banyak tuh. Khutbah al-qawwalun, pintar ngomong tapi dia nggak mengamalkan Islam ini. Waliyadzubillah. Dan juga orang-orang yang sering membicarakan aib orang lain, kehormatan orang lain, menuduh, itu nanti mereka akan masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam keadaan yang jelek yang Nabi sebutkan tentang mereka itu. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nasihat dan materi kajian bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama kami ajukan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, ada Bapak Aiman di Tasik yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah menjelaskan syubhat yang menyebutkan bahwa Mi'raj itu tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, karena Nabi Musa pun bercakap dengan Allah tidak di langit. Mohon jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita ini jangan membawakan syubhat. Tidak boleh membawakan syubhat.
Kalau sudah ada dalil, kita wajibnya sami'na wa ata'na. Jangan antum dengarkan. Syubhat itu berbahaya, merusak hati, merusak akal, merusak keimanan kita. Ini kita baca hadis, tadi kita baca hadis. Saya sebutkan riwayatnya, riwayat Muslim, tapi Bukhari juga meriwayatkan, cuma nggak sempurna seperti, artinya tidak seluruhnya. Yang paling panjang meriwayatkan Muslim. Ahmad juga meriwayatkan panjang. Yang lain meriwayatkan. Hadisnya mutawatir. Kita wajib imani dan hadisnya sahih. Kalau sudah seperti ini, antum wajib imani. Jangan layani lagi ada orang syubhat ngomong begini, nggak usah layani. Ini orang yang menolak tentang Isra Mi'raj, yaitu orang-orang munafikin dan orang-orang filsafat dan yang lainnya. Itu jangan didengarkan, nggak ada manfaatnya. Jangan antum bawakan syubhat dan jangan syubhat selama-lamanya. Dulu para ulama, kalau ada ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah mau bacakan ayat, itu tutup telinganya. Bukan didengarkan. Kalau sekarang dengarkan, dilihat itu di media sosial. Wah, ini bagus bantahannya ini. Ini bagus ceramahnya. Padahal sesat dan menyesatkan. Jangan dengarkan, jangan baca, jangan segala macam. Tinggalkan. Antum baca Quran, baca hadis, itu yang bermanfaat buat antum. Ini saya ingatkan untuk semuanya. Ya, jangan dengarkan syubhat. Jangan sok tahu, ingin tahu tentang akidahnya mereka, enggak usah. Nanti antum ikut nanti dengan mereka. Kan saya sudah berapa pekan yang lalu saya jelaskan itu. Ada orang yang hafal Quran, hafal bertemu dengan sahabat, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Saya bawakan di dalam muqaddimah kajian atau ya di muqaddimah kajian berapa pekan yang lalu. Jadi itu aja yang perlu saya jelaskan. Kalau udah ada nas, jangan antum bantah dengan syubhat. Jangan kata orang. Ada pendapat orang ini, jangan bawakan itu. Antum buang sejauh-jauhnya. Antum imani dulu nih dalil ini, yakini, amalkan. Ini prinsip dalam kita beragama. Nah, yang lain. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, ada Ummu Aisyah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewajiban sholat, Ustadz, bagaimanakah hukumnya atau wajibkah bagi seorang yang sudah sepuh, sudah sangat sepuh sekali, usia hampir 100 tahun dan sudah pikun, apakah masih ada kewajiban bagi orang tua untuk sholat, dan apakah ada kewajiban juga untuk keturunannya, anak atau cucunya, memberitahu mengenai waktu-waktu sholat kepada orang tua atau yang sudah sepuh tersebut, Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang kewajiban sholat, diwajibkannya bagi orang yang berakal, yang dia sehat, dia sudah balik, itu kewajibannya. Karena kalau umpamanya dia sudah pikun, dia sudah beban taklifnya sudah nggak ada. Kan dia angkat rufi al-qalam, diangkat pena itu dari 3. Termasuk dari orang yang majnun hatta yaqil, yang gila sampai dia sadar. Artinya orang yang pikun nggak bisa kita wajibkan, kita hanya menganjurkan aja. Kita ingin bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendoakan dia agar anak-anaknya begitu doakan, cucunya juga doakan agar dia husnul khatimah. Kalau dia sudah kita ingatkan tetap nggak bisa, ya memang sudah pikun. Bagaimana? Nggak tahu lagi tentang kewajiban dan segala macam, sudah nggak ingat lagi dia. Itu dari rufi al-qalam. Kita hanya ingatkan semampu kita aja. Kalau dia laksanakan, bilang nggak laksanakan, nggak masalah. Dan juga ketika dia laksanakan juga nggak tahu apa yang dibaca oleh dia. Karena rufi al-qalam itu diangkat pena bagi orang seperti itu. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari umur pikun, kan, su'ul kibar, umur pikun. Nabi berlindung pada Allah Taala. Dan itu setiap sholat juga kita berlindung pada Allah dalam demikian. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Pak Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan
neraka dan penghuni yang sedang disiksa. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat ini sudah ada penghuninya ya Ustaz? Dan apakah hikmah yang terbesar dari hal tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, tentang masalah yang seperti itu kita wajib mengimani sesuai dengan nas. Artinya pada saat itu ditampakkan oleh Allah dan Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi apakah manusia ini sudah masuk surga, masuk neraka? Belum. Karena belum ada hisab kan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Baru setelah itu diizinkan orang untuk masuk ke dalam surga setelah hisab. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi akan masuk surga, Nabi ketuk pintunya. Siapa? Muhammad. Kata malaikat yang menjaga, aku diperintah yang pertama kali untuk engkau. Jadi yang pertama kali dibuka pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun neraka, ya orang akan masuk neraka setelah adanya dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kalau dilihat sekarang nggak ada penghuni surga pun neraka. Ketika Mi'raj, ya Allah tampakkan semuanya dengan kekuasaan Allah Taala. Kita wajib mengimani itu, karena Allah Maha berkuasa lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Terima kasih Al-Ustaz, jazakumullahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz, saya ucapkan terkait dengan nasihat tentang kewajiban sholat. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, saya dulu adalah orang yang banyak melalaikan sholat, dan banyak di antara sholat saya yang tidak dikerjakan di saat-saat waktu yang lalu. Yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah sholat-sholat yang tertinggal yang saya lalai darinya, ada kewajiban bagi saya untuk mengqadha'nya saat ini agar saya bisa terhindar dari dosa melalaikan sholat? Mohon penjelasan dan bagaimanakah cara bertobatnya? Jazakumullahu khairan Ustadz. Iya. Bagi orang-orang yang meninggalkan salat, dia wajib untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim di ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur. Ini sudah terjadi. Artinya antum dulu karena tidak tahu atau tahu tapi malas atau yang lainnya, ya sudah berlalu itu. Sekarang kewajiban kita untuk taubat, nggak perlu lagi ceritakan pada orang. Kalau antum bertanya tadi nggak apa-apa, tapi kamu ceritakan pada orang dulu saya begini, nggak boleh. Tutup. Kalau untuk bertanya kepada ustadz untuk menjelaskan kewajibannya apa, boleh. Tapi kamu menceritakan pada orang lain, saya dulu pernah begini, saya pernah berdosa, nggak boleh. Karena harus tutup, semua dosa kita harus kita tutup. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali mujahir. Mujahir atau orang menampakkan dosanya. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, paginya diceritakan pada orang lain. Itu nggak boleh. Tapi karena bentuknya pertanyaan, supaya jelas, boleh. Tapi bukan untuk diceritakan pada orang lain. Artinya wajib tobat. Dari kesalahan yang dulu, wajib tobat. Apakah di qadha? Nggak ada qadha sholat. Hatta orang yang haid, dia haidnya 5 hari, atau 6 hari, atau 7 hari. Nggak diperintahkan untuk mengqadha. Kata para sahabat wanita, kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalat. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami nggak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi qadha salat nggak ada. Tidak ada. Jadi apa yang terluput karena kelalaian kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sekarang bagaimana? Ya perbanyak salat sunatnya. Yang wajib tetap kita kerjakan pada waktunya, kemudian laki-laki dikerjakan di masjid berjamaah, diperbanyak sholat sunatnya. Artinya rawatibnya jangan tinggalkan. Tambah lagi sholat duha, sholat malam. Pokoknya setiap ada sholat sunat kita kerjakan itu. Umpamanya rawatib zuhur yang ada 2 dan ba'diyahnya 2. Ada juga riwayat Nabi nggak pernah tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kerjakan 4 rakaat. Ada juga riwayat Nabi menyebutkan barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur,
Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Yang kerjakan itu. Itu memperbanyak sholat sunat namanya. Yang sesuai dengan sunnah, bukan mengada-ada. Perbanyak kita sholat sunat. Mungkin dengan sholat sunat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu yang kita lalaikan dari sholat yang wajib. Itu aja yang perlu saya jawab. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.